sekitar. Yang nomor 2 yaitu peserta didik dapat merancang proyek berdasarkan bahan sampah dari plastik. Dan yang nomor 3 yaitu peserta didik dapat membuat suatu proyek kerajinan dengan memanfaatkan sampah plastik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang kegunaan atau cara pengelolaan sampah plastik. Ya, silakan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang GP5, yaitu temanya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya yaitu pengolahan sampah plastik. Sebelum kita lebih jauh dari pelajaran kita, ya, sekarang saya akan menerangkan apa sih sampah plastik itu. Pengertian sampah plastik menurut para ahli yaitu dalam Kamus Lingkungan tahun 1994 adalah sebagai bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian barang. Jadi sampah plastik itu adalah barang yang tidak dipakai lagi, ya. Kemudian kalau menurut Dr. Tanjung MSc adalah suatu barang yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Jadi sampah itu adalah sesuatu yang tidak digunakan lagi, berarti sesuatu yang sudah dibuang, ya. Kemudian dampak dari sampah plastik yang pertama yaitu dapat mencemari tanah, yang kedua dapat mencemari air, dan yang ketiga yaitu dapat mencemari udara. Kamu lihat dalam gambar ini, pencemaran tanah. Kalau seandainya kita membuang sampah di lingkungan, ya, maka lingkungannya akan menjadi kotor. Jadi apa? Menjadi bau, ya. Kedua yaitu mencemari air. Kalau kita membuang sampah di air, seandainya di sini di sungai, kalau kamu membuang sampah, sampeyan lempar ke sungai lah, airnya akan menjadi kotor dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian yang nomor 3 yaitu pencemaran udara. Apabila kita membakar sampah plastik, ya, kita harus di tempat khusus, jangan di sembarangan tempat karena dapat mengakibatkan polusi udara. Apa akibatnya apabila kita membuang sampah plastik itu dengan sembarangan? Yaitu yang pertama, dapat menyebabkan penyakit diare, dan yang kedua ada tipes, dan yang ketiga ada jamur. Nah, sekarang jenis-jenis dari sampah. Yang pertama ada namanya PET. Apa itu PET? Yaitu polyethylene terephthalate, ya. Itu contohnya yaitu ada botol minuman, yaitu merupakan sampah PET. Kemudian yang nomor 2 yaitu ada HDPE, ya, singkatan dari high density polyethylene. Contohnya ada botol deterjen. Tahu botol deterjen? Botol sabun cair, ya, kayak sampo. Terus apa lagi? Botol soklin lantai seperti itu, ya, itu namanya deterjen. Kemudian ada lagi yaitu namanya PVC, yaitu gambar jenis
kemudian ada ini namanya HDPE, ya ini botol deterjen. Kemudian sampah plastik itu dapat dikelola ya melalui 3 prinsip. Yang pertama ada reuse, yaitu memakai kembali. Apabila kita mendapatkan kantong plastik ketika berbelanja, maka sebaiknya apa? Digunakan kembali kantong tersebut. Jadi tidak menumpuk. Berarti yang kamu pakai itu dipakai lagi. Seandainya sampai membeli belanja di pasar kan mendapatkan kantong plastik, nah itu dipakai kembali. Nah, kemudian ada reduce, yaitu namanya mengurangi. Apabila kita sedang berbelanja, petugas kasir menawarkan kantong plastik, biasanya kalau kita ke Indomaret, supermarket, ya itu sebaiknya ditolak. Ya, mengapa? Sebaiknya kamu membawa tas sendiri dari rumah. Ketiga yaitu namanya recycle, ya, yaitu mendaur ulang. Apa itu mendaur ulang? Yaitu menjadi berbagai barang jenis kerajinan yang memiliki nilai fungsi ekonomi yang tinggi dan dapat diperjualbelikan. Nah, berarti mendaur ulang itu berarti mengolah kembali sampah tersebut menjadi nilai yang tinggi, menjadi nilai jual yang tinggi, ya. Cara mengurangi sampah plastik, ya. Yang pertama, gunakanlah peralatan makanan dan minuman yang terbuat dari bahan lain seperti kaca, seperti keramik, ya. Tidak menggunakan apa? Plastik. Yang kedua yaitu kurangi konsumsi atau penggunaan botol atau gelas minum plastik. Jadi sampai kalau mau minum itu jangan pakai apa? Gelas plastik. Pakai gelas yang terbuat dari kaca atau keramik, ya. Yang nomor 3 yaitu bawa dan gunakan tas belanja sendiri saat berbelanja. Nah, sekarang kita akan membuat suatu kerajinan, ya, yaitu dari sampah plastik, yaitu dari gelas plastik. Kita melihat caranya. Nanti kita akan praktek di sini untuk membuat kerajinan dari gelas plastik. Itu ada gelas bekas atau gelas plastik, ya, yang dipotong menjadi 2. Kemudian gelas tersebut dipotong, ya, pojok kanan, pojok kiri. Setelah itu ambil kardus, potong lingkaran, kemudian kamu kasih lem, kita tempelkan. Saya akan membagikan, ya, nanti kita akan membuat suatu proyek yaitu namanya membuat keranjang, ya. Keranjang ini bisa digunakan untuk tempat buah atau tempat makanan. Nanti kita akan membuatnya secara mandiri, ya.
Anak-anak bagaimana sudah? Sudah. Ya. Mana hasilnya dari kelompok 1? Ini. Ya, ini. Terus untuk kelompok 2 ini. Anak-anak, inilah hasil dari kerajinan, yaitu menggunakan sampah plastik. Nah, di sini kita bisa menggunakan sampah plastik untuk hal yang bermanfaat. Contohnya kita membuat keranjang ini. Nah, keranjang ini digunakan sebagai tempat makanan atau tempat buah. Nah, dari sampah plastik ini kita bisa menjualnya dengan harga yang tinggi kalau kita mempunyai kreativitas yang baik. Hari ini kita sudah membuat kerajinan, yaitu dari sampah plastik. Semoga dari pelajaran yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.